Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Near, Guru Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Nasional Bandung. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, serta tetap semangat dan ceria meskipun belajar dari rumah. Jangan lupa tetap melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan memakai masker saat keluar rumah dan rajin mencuci tangan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari teks eksplanasi. Sebelum ke pembahasan materi, kalian perlu mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran materi ini. Kompetensi dasar 3.3. Menelaah teks eksplanasi yang didengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah dapat menentukan pengertian teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, dapat menentukan ciri-ciri teks eksplanasi. Dan yang terakhir, dapat menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Setelah kalian menyimak kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran materi ini, tentu kalian penasaran kan apa itu teks eksplanasi? Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Jangan lupa ya, siapkan alat tulis dan buku catatan bahasa Indonesia untuk mencatat penjelasan dari Ibu. Kira-kira apa hubungannya ya teks eksplanasi dengan gempa bumi? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena baik alam, sosial, ataupun budaya. Apa saja sih fenomena alam itu? Fenomena alam itu atau peristiwa alam itu contohnya seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, tsunami, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada fenomena sosial atau peristiwa sosial. Apa saja sih peristiwa sosial itu? Contohnya seperti kenakalan remaja, kemiskinan, atau yang sedang terjadi saat ini, yaitu pandemi COVID-19 di mana kita diharuskan untuk menjaga jarak dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Dan yang terakhir, peristiwa fenomena budaya atau peristiwa atau fenomena budaya. Contohnya apa saja sih? Seperti kuda lumping, wayang, upacara ngaben, dan masih banyak lagi. Agar teks eksplanasi tersampaikan dengan baik, maka teks eksplanasi harus memiliki ciri-ciri. Apa saja sih ciri-ciri dari teks eksplanasi itu? Yang pertama, informasi yang dimuat harus berdasarkan fakta. Artinya, informasi yang kalian tulis dalam teks eksplanasi itu tidak boleh kalian menerka-nerka atau sekedar menghayal, tetapi harus ada faktanya. Dari mana faktanya kalian bisa lihat? Faktanya bisa kalian lihat dari buku-buku, misalnya buku pelajaran, dari artikel majalah atau koran, dari Google ataupun dari YouTube. Kemudian, yang kedua, membahas suatu peristiwa atau fenomena terkait ilmu tertentu. Jadi, dalam teks eksplanasi itu, ketika kalian membahas suatu peristiwa, harus dikaitkan dengan ilmu tertentu. Kemudian, yang ketiga, bersifat informatif atau tidak mempengaruhi pembaca. Artinya, teks eksplanasi itu hanya sekedar menyampaikan informasi dan tidak bersifat untuk mempengaruhi si pembacanya. Ya, jadi artinya hanya menyampaikan informasi untuk menambah wawasan si pembaca tanpa mempengaruhi si pembacanya. Dan yang terakhir, teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Pertanyaan bagaimana itu membutuhkan jawaban berupa deskripsi. Penjelasannya secara deskripsi digambarkan. Bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Sementara pertanyaan mengapa berupa penjelasan proses sebab akibat. Jadi sebabnya apa peristiwa itu bisa terjadi dan akibatnya apa. Agar kalian lebih paham, berikut kita bahas struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Berisi gambaran awal tentang hal yang disampaikan terkait peristiwa atau fenomena yang dibahas.
Kemudian yang kedua, ada deretan penjelas. Berisi rincian proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang dibahas. Penyajiannya bisa berpola pengembangan kronologis berdasarkan urutan waktu, atau bisa juga dengan pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat. Kemudian yang terakhir, ada interpretasi, berisi komentar atau penilaian penulis atas konsekuensi fenomena yang telah dibahas. Komentar tersebut dapat berupa rangkuman yang disertai dengan pendapat penulis tentang peristiwa atau fenomena yang sedang dibahas. Kaidah-kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kata kerja tindakan atau aksi. Apa sih kata kerja tindakan atau aksi itu? Ya, kata kerja tindakan atau aksi itu adalah kata kerja yang menyatakan suatu tindakan untuk menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung. Contohnya saja, memasak, mengolah, dan lain sebagainya. Kemudian, menggunakan kalimat pasif. Tentu sudah tidak asing lagi ya, apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif ditandai dengan predikatnya selalu berawalan di, seperti dimasak, dipukul, dan lain sebagainya. Kemudian, menggunakan konjungsi temporal atau menunjukkan waktu. Contohnya seperti sesudah, sebelum, ketika, sejak, sementara, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya menggunakan konjungsi sebab, akibat, atau kausalitas. Contohnya seperti kata sebab, disebabkan, akibatnya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah banyak menggunakan istilah-istilah ilmiah, tentunya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan seperti ilmu kimia, sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Agar kalian lebih paham bagaimana cara menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi, mari kita telaah struktur teks eksplanasi berikut. Nah, di sini ada teks eksplanasi yang berjudul Gunung Meletus. Teks eksplanasi yang berjudul Gunung Meletus terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama disebut pernyataan umum. Hal ini dikarenakan dalam paragraf pertama terdapat gambaran awal tentang hal yang disampaikan terkait peristiwa fenomena yang dibahas. Apa itu gambaran awalnya? Ya, di situ ada kalimat gunung meletus merupakan salah satu bencana alam yang sudah sering terjadi. Ya, jadi yang akan dibahasnya adalah proses terjadinya gunung meletus serta sebabnya apa, akibatnya apa. Ya, sudah terlihat di paragraf pertama. Kemudian selain itu juga, dalam paragraf pertama juga sudah terlihat hubungan kausalitas atau sebab akibatnya. Apa yang menjadi sebabnya? Yang menjadi sebabnya ada dalam kalimat, hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng besar bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Sedangkan akibatnya adalah gunung meletus. Sehingga teks eksplanasi gunung meletus itu termasuk atau menggunakan pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat. Sedangkan paragraf kedua disebut dengan deretan penjelas. Karena pada paragraf kedua terdapat rincian proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang dibahas. Tadi sudah dibahas ya, di paragraf pertama yang dibahasnya adalah gunung meletus. Berarti di paragraf kedua sudah jelas dijelaskan bagaimana terjadinya gunung meletus itu. Yaitu pada kalimat gunung meletus terjadi karena endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gelas bertekanan tinggi. Magma yang keluar akibat letusan memiliki suhu 700 sampai 1200 derajat Celcius. Letusan Gunung Merapi melontarkan material hingga puluhan kilometer. Letusan gunung tidak hanya menghasilkan lava dan lahar, tetapi juga gas dan abu vulkanik, serta awan panas. Ketiga zat tersebut sangat membahayakan manusia, dapat menyebabkan kematian. Terlihat jelas bukan deretan penjelasnya? Nah, kemudian di paragraf yang terakhir atau paragraf ketiga disebut dengan interpretasi. Karena berisi pendapat penulis terhadap peristiwa yang dibahas. Apa pendapatnya? Terdapat pada kalimat, banyak kerugian yang dialami manusia akibat gunung meletus ini. Tidak hanya menghilangkan nyawa, dampak gunung meletus juga mempengaruhi kebutuhan pangan dan sandang. Tidak tercukupi akibat kerusakan lahan.
Bagaimana? Sudah jelas tentang struktur teks eksplanasi? Ya, sekarang kita lanjutkan ya, menelaah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, kata kerja aksi terdapat hampir di semua paragraf. Apa sih kata kerja aksinya? Yaitu meletus. Hampir di semua paragraf terdapat kata meletus. Kemudian yang kedua, kalimat pasif terdapat juga pada setiap paragraf. Ya, bisa dilihat dari kalimat hal ini disebabkan letak geografis Indonesia yang ada pada pertemuan 3 lempeng besar bumi, yaitu dari kata disebabkan. Paragraf kedua, pada kalimat yang didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Ada kata apa? Didorong. Kemudian di paragraf ketiga, ada kalimat banyak kerugian yang dialami manusia akibat gunung meletus. Ada kata apa? Dialami. Seperti halnya kata kerja aksi dan kalimat pasif, konjungsi sebab akibat juga terdapat pada setiap paragraf. Paragraf ke-1 dalam kalimat, hal ini disebabkan letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng besar bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Ada kata apa? Ditandai dengan kata disebabkan yang menjadi konjungsi sebab akibatnya. Kemudian paragraf kedua ada kalimat magma yang keluar akibat letusan memiliki 700 sampai 1200 derajat Celcius. Ada kata apa? Ada kata akibat yang merupakan konjungsi sebab akibat. Kemudian paragraf ketiga, banyak kerugian yang dialami manusia akibat gunung meletus. Itu juga ditandai dengan apa? Kata akibat. Begitupun juga istilah ilmiah terdapat pada semua paragraf. Paragraf ke-1 ada kata geografi ya. Kemudian paragraf kedua ada kata magma, lava, abu vulkanik, dan awan panas. Di paragraf ketiga kita dapat menemukan kata pangan dan sandang. Nah, anak-anak, demikianlah materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian mampu memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.